Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Adrianto dari Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian ilmiah kelautan dilihat dari UNCLOS dan juga hukum Indonesia. Penelitian ilmiah kelautan merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan. Mengenai riset atau penelitian ilmiah kelautan diatur dalam bab 13 Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 yang terdiri dari atas 6 bagian. Tiap-tiap bagian tersebut terdiri atas beberapa pasal. Secara keseluruhan dari bab 13 ini terdiri dari 27 pasal, dari pasal 238 sampai 265. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan International Convention on the Law of the Sea. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 hanya terdapat 2 pasal, yaitu hanya menyatakan pada aturan ini mengesahkan International Convention on the Law of the Sea dan undang-undang mulai berlaku pada saat diundangkan. Satu kegiatan penelitian ilmiah khususnya di bidang kelautan dapat memberikan manfaat yang menguntungkan bagi umat manusia, seperti halnya penelitian terhadap gelombang arus, dasar laut, dan cuaca laut, di mana dapat memberikan data dan informasi mengenai pelayaran yang lebih aman. Secara konseptual, pengatur penelitian ilmiah di bidang lautan diatur secara tegas dalam UNCLOS tahun 1982. Alasan hukum yang terkait dapat dijumpai pada bab 13 dalam hal menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dengan tujuan damai di setiap negara maupun organisasi internasional wajib menjalin sebuah kerjasama internasional demi menjaga atau mencegah kerusakan terhadap lingkungan laut baik di wilayah jurisdiksi yang menjadi hak miliknya maupun di luar dari itu. Sebagaimana kita ketahui bersama, terdapat prinsip warisan bersama umat manusia yang menjadi tanggung jawab bersama. Misalnya saja laut bebas yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun, namun sumber daya yang terkandung dalamnya dapat digunakan oleh setiap umat manusia. Ketentuan perihal kerjasama ini diatur dalam pasal 242 yang menekan pada sebuah konsep bersama yang berdasarkan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan atas dasar manfaat bersama. Pada pasal 243 menegaskan bahwa kerjasama tersebut dapat berupa perjanjian bilateral maupun multilateral. Kemudian lebih lanjut pada pasal 244 menentukan di mana nantinya informasi yang ada terkait usaha penelitian ilmiah kelautan itu harus dipublikasikan dan disebarluaskan seperti tujuan dari diadakannya dan pengetahuan yang hendak diperoleh melalui penelitian tersebut. Memasuki kawasan itu, hal ini semata-mata untuk menjamin keselamatan baik di lingkungan laut maupun udara yang memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya. Dari kegiatan penelitian tersebut yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut, jika suatu aturan yang ditetapkan tidak diindahkan, maka akan mengakibatkan sebuah pelanggaran atas kelalaiannya. Beranjak dari pelanggaran ini, maka akan melahirkan sebuah tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terkait perbuatannya. Dalam United Nations Convention atau UNCLOS tahun 1982 terdapat aturan sanksi bila mana terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan penelitian ilmiah kelautan, disebutkan pada pasal 263 di mana setiap negara atau organisasi internasional agar telah menjamin bahwa riset dilakukannya dengan aturan konvensi dan bila mana nyatanya bertentangan, maka memiliki tanggung jawab untuk berkewajiban membayar ganti rugi akibat dari kegiatan penelitiannya tersebut yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia memang tidak diatur secara khusus ke dalam satu undang-undang yang lebih spesifik membahas penelitian tersebut, melainkan alasan hukum yang terkait dapat kita jumpai pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Antara lain, pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang alas kontinen Indonesia, tepatnya pada pasal 1 huruf D, hanya mengatur mengenai pengertian dari penelitian ilmiah kelautan yang disebut dengan istilah penyelidikan ilmiah khususnya di landasan kontinen. Lebih lanjut pada pasal 5 dijelaskan bahwa aturan penyelenggaraan penelitian tersebut diatur pada peraturan pemerintah. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Sedikit tidaknya membahas lebih luas perihal izin dari diadakannya kegiatan tersebut. Tepatnya pada pasal 7 menegaskan bahwa penelitian ilmiah kelautan khususnya zona ekonomi eksklusif atau ZEE hanya dapat dilakukan atas izin dari pemerintah Republik Indonesia dan berdasarkan persyaratan yang ada. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengatur pula mengenai penelitian ilmiah khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan
sebagai kekayaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Merujuk pada pasal 42, secara inti menjelaskan bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan penelitian ilmiah agar dapat menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang lebih efisien serta ramah lingkungan bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak mengesampingkan tradisi budaya. Lanjut pada pasal berikutnya, yaitu pada pasal 43, menegaskan bahwa tidak hanya pemerintah saja yang dapat melakukan penelitian tersebut, melainkan perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan, bahkan perseorangan memiliki hak yang sama asal sesuai dengan peraturan yang telah ada atau yang berlaku. Orang atau badan asing dapat melakukan penelitian di wilayah Indonesia seizin dari pemerintah Indonesia, dengan catatan harus mengikutsertakan minimal satu peneliti yang berasal dari Indonesia. Menyangkut perihal izin dari satu penelitian, pasal 44 menyatakan bersifat terbuka kecuali berupa hasil penelitian tertentu di mana pemerintah dapat untuk mempublikasikan hasil penelitian tersebut, dan juga pada pasal 45 menyatakan bahwa hasil penelitian itu harus diserahkan pula kepada pemerintah Indonesia. Pengaturan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004. Contoh, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dapat kita jumpai pada bab 8, yaitu mengenai penelitian dan pengembangan perikanan. Pada pasal 52 undang-undang ini mengatur mengenai hak pemerintah dalam hal melakukan penelitian ilmiah kelautan. Pada pasal 53 menerangkan bahwa pemerintah memberikan izin kepada siapa saja yang dapat melakukan penelitian tersebut, sama halnya dengan pasal 43 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada pasal 54 menyangkut perihal ketentuan hasil dari sebuah penelitian ilmiah tersebut, serta lebih lanjut pada pasal 55 mengatur mengenai syarat-syarat bagi orang atau badan asing yang melakukan penelitian ilmiah di wilayah Indonesia, khususnya berhubungan dengan kegiatan perikanan. Undang-undang selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, juga mengatur mengenai kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Merujuk pada pasal 37 secara ringkas menyatakan bahwa pemerintah memiliki tugas dalam mengembangkan sistem penelitian untuk pembangunan kelautan dan memberikan bantuan baik berupa pendanaan maupun pengadaan berkenaan dengan penelitian tersebut, serta hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama antar negara. Pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak asing dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, yang nanti hasil dari penelitian itu harus dilaporkan pula kepada pemerintah seperti tertera pada pasal 39, tetapi dalam hal ini tidak dijelaskan jenis kerjasama yang dimaksud. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal penelitian ilmiah kelautan terkait orang atau badan asing yang dapat memperoleh izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah tersebut, berikut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, atau badan usaha asing dan orang asing. Lebih lanjut pada pasal 2 menerangkan bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh menteri dalam bentuk tertulis berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada, seperti misalnya sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan itu. Kemudian merujuk pada pasal berikutnya, yaitu pada pasal 23 berkenaan dengan sanksi yang dapat diberikan bila mana orang atau badan asing tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu berupa teguran lisan maupun tertulis, serta pemberhentian sementara atau bahkan izin dari kegiatan penelitian tersebut dapat dicabut selamanya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa masih banyaknya ketentuan-ketentuan yang ada pada UNCLOS tahun 1982 belum diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini berarti bahwa pengaturan penelitian ilmiah bidang kelautan di Indonesia belum terjadinya sinkronisasi secara penuh atau belum sesuai dengan UNCLOS 1982. Pengaturan penelitian ilmiah di bidang kelautan di Indonesia dapat dinyatakan belum sesuai dengan UNCLOS tahun 1982. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia belum memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah bidang kelautan. Tidak pula memuat adanya kerjasama internasional baik antara negara maupun organisasi internasional dan aturan peralatan yang dapat digunakan dalam kegiatan penelitian tersebut, serta terkait tanggung jawab dan ganti kerugian. Itu belum dijelaskan secara penuh
dalam peraturan yang ada di Indonesia. Kepada harapannya atau kepada pemerintah agar merumuskan suatu undang-undang khusus yang mengatur perihal penelitian ilmiah kelautan atau ketentuan yang belum diatur secara jelas agar dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada sehingga atau yang baru sehingga terjalinnya sinkronisasi terhadap aturan yang telah berlaku antara hukum nasional dengan hukum internasional, yaitu UNCLOS tahun 1982. Dengan adanya undang-undang khusus ini atau yang akan datang, maka tentunya keamanan kedaulatan terutama di laut Indonesia terjamin dari mereka yang ingin tanpa seizin memperkaos sumber daya yang ada di dalamnya dengan seenak mereka, karena mereka itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.